Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketiga adalah tawassul dengan orang hidup. Tawassul kepada guru, tawassul kepada kiai, tawassul kepada habaib, minta doa kepada orang tua, ya. Ini hadisnya juga cukup jelas riwayatnya. Ya, riwayat asar sahabat yakni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini beliau ketika dulu di Madinah terjadi masa kekeringan, tidak ada hujan, maka Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas. Beliau berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabina fataskina. Ya Allah, kami dulu bertawassul dengan nabimu lalu engkau beri hujan terhadap kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabina. Saat ini kami bertawassul dengan paman nabi kami, maka berilah hujan. Nah, lalu Sayyidina Abbas ini berdoa, ya Allah, mereka ini sekarang berdoa meminta hujan. Dengan aku disuruh berdoa kepadamu karena aku sebagai paman nabi utusanmu. Ya. Lalu kemudian oleh Allah diberi turun hujan. Nah, ini sama ya. Sampean kalau sakit ya minta bantuan ke dokter. Motor sampean bocor ya minta bantuan ke tukang tambal ya. Ada di antara kita yang keselio ya tawassulnya ya kepada tukang pijat misalnya. Nah, kan tidak ada di antara kita sakit gigi langsung berdoa kepada Allah kan? Ya tetap berdoa, tetapi ada tawassul dengan obat, tawassul dengan beberapa cara yang lain, tetap memintanya kepada Allah, tapi sertai juga dengan wasilah, dengan perantara. Bahkan ini ada satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi justru bertawassul dengan Sayyidina Umar. Ya, jadi ada satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, yakni ketika Sayyidina Umar akan berangkat umroh. Ya, di sini istadzana, kata Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, bahwa ayah beliau Sayyidina Umar meminta izin kepada Nabi untuk berangkat umroh. Nah, ini yang dijadikan dalil bagi kiai-kiai kita, warga NU dan lain sebagainya. Kalau mau umroh itu selamatan dulu ya, ada ngundang orang. Lalu kemudian ketika Sayyidina Umar minta izin kepada Nabi, Nabi bersabda, ai ukhay. Ai ini huruf nida ya, huruf nida itu banyak. Ada ya, ada ai, ini bukan ai tafsiriyah, bukan, ai nida. Ukhay itu tasghir dari akhi. Ai ukhay, wahai adik kecil saya. Karena Sayyidina Umar lebih muda usianya. Asyrikna fi du'aik wa la tansana. Sertakan kami dalam doamu dan jangan lupakan kami. Coba ini ya. Nabi lebih mulia kedudukannya, lebih tinggi sebagai utusan Allah yang terakhir. Sayyidina Umar bukan Nabi, Sayyidina Umar lebih muda usianya, tapi Nabi minta didoakan. Ya, Nabi minta didoakan kepada Sayyidina Umar. Andaikan bentuk tawassul itu tidak boleh, tidak mungkin Nabi minta disertakan doa. Makanya bagi kita kalau ada orang haji, ada orang umroh, itu ada anjuran untuk minta didoakan, ya, minta didoakan, karena Rasulullah sendiri pun kemudian meminta kepada Sayyidina Umar untuk didoakan pun. Jadi sekali lagi, jenis mulai dari tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan amal ibadah, amal soleh, tawassul dengan orang hidup, sepakat semua boleh. Nah, yang mulai terjadi perdebatan itu tawassul dengan orang yang sudah wafat. Sampean datang ke makam-makam sunan, dibid'ah-bid'ahkan, bahkan dimusyrik-musyrikkan.
Sampean yang datang ke makam keramat istilahnya bagi orang-orang kita, wah itu langsung dituduh syirik. Apakah betul? Tidak betul. Ini dalil-dalil kita nanti. Pertama, dalil sohehnya nanti. Ini kita yang kita ambil yang praktis-praktis dulu. Jadi saat Rasulullah memakamkan bibi beliau, namanya Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib. Jadi karena sejak kecil Rasulullah dirawat oleh Abu Thalib, maka istri Abu Thalib itu oleh Nabi sudah dianggap seperti ibu. Makanya ketika bibinya ini meninggal, Rasulullah memakamkan, doa beliau begini, Ighfir li ummi Fatimah. Ya Allah, ampuni ibu saya. Tapi bukan ibu yang sebenarnya. Kalau ibu sebenarnya tetap adalah Sayyidah Aminah. Ini adalah ibu dikarenakan ada satu riwayat hadis al-khalah bimanzilatil atau al-ammah fi manzilatil Bibi itu kedudukannya sama dengan ibu, ya, dari segi kedudukan, tetapi bukan secara hakikatan. Ya, sama seperti sampean ke ibu guru, ya, ke bapak guru itu kan nyebutnya kan bapak, padahal kan tidak ikut melahirkan, kan cuma cuma mengajarkan. Walakinha hujjataha wa wasi' madkhalaha. Ya Allah, tuntun hujjahnya bibi saya ketika berjumpa malaikat. Wa wasi' 'alaiha madkhalaha, luaskan kuburnya. Kuburan itu 1 meter kali 2, ya. Nah, tetapi ketika masuk dimensi alam akhirat menjadi luas. Ada dalam riwayat dalam riwayat Imam Ahmad, kuburan itu adalah 70 zira. 70 hasta. Berarti 1 hasta kira-kira setengah meter, ini berarti 35 meter, ya. 5 kali 7 ruangan. Nah, ibarat ini 5 meter, kesananya 7 meter. Itu ada dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban ada. Jadi pernah masuk kuburan apa belum? Belum, ya. Nanti calon-calon mudin ini harus bisa, ya. Surabaya banyak kekurangan mudin itu, ya. Jadi begitu masuk ke alam kubur, dimensinya itu dilebarkan menjadi 70 hasta. Jadi lebih luas. Bahkan ada satu riwayat, ya. Ada satu riwayat dari ulama salaf itu, kita masuk ke alam barzakh itu lebih luas sebagaimana dulu ketika kita berada dalam alam kandungan, masuk ke alam dunia kan lebar. Begitu masuk ke alam barzakh juga jadi lebar, apalagi ke akhirat nanti. Jadi perjalanan alam-alam kita yang akan kita lalui itu begitu masuk alam barzakh lebih luas. Tapi saya belum mau masuk duluan. Ada yang mau masuk duluan ke alam barzakh? Semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, ya. Baca amin semua, apalagi pengurusnya, ya, yang belum kawin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika berdoa itu, doa Nabi ini, bihaqqi nabiyika, dengan hak nabimu, kedudukan nabimu, wal anbiya alladzina min qabli, dan kedudukan kemuliaan hak-hak nabimu, ya Allah, sebelum kami, sebelumku. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, padahal nabi yang lain sudah wafat. Ternyata dijadikan doa tawassul oleh Rasulullah. Hadis ini tentu kalau oleh kalangan yang anti dengan, yang tidak mau dengan tawassul, tentu didoifkan. Rawi yang dipermasalahkan adalah Rauh bin Salah. Syekh Albani kenceng banget ketika mendoifkan beliau, ya, tetapi kemudian kita mengikuti Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim yang mengatakan Rauh bin Salah ini perawi thiqah, orang yang bisa dipercaya,
orang yang tidak masuk kategori perawi dhaif, meskipun ada sebagian ulama termasuk Al-Hafidz Al-Haythami yang mengatakan tidak terlalu kuat, tetapi bagi kita karena dalilnya tawassul itu banyak, ini hanya bagian dari salah satu yang memperkuat terhadap hadis-hadis berikutnya. Ini yang kemudian tawassul ke kuburan, ya, tawassul ke makam. Ada yang pernah ke makam Ampel? Ada ya? Ke makamnya Syekhona dan beberapa ulama yang lain. Itu rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah asana bi fadlillah. Itu tawassul memanggil-manggil arwah yang di kuburan. Orang di luar kita dianggap meminta kepada itu, ya, meminta kepada mayit. Minta rezeki dikira minta sama mayit. Oh, bukan begitu. Ini dalil riwayatnya. Di sini Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ini ada kitabnya ini, ya. Supaya tahu kalau ini kitab Fathul Bari bukan gambar, ya, kitab betul ini. Bukan background
Riwayat ini terdapat dalam kitabnya Imam Ibnul Mubarak, namanya Kitab Az-Zuhud. Ini ya, Syekh Albani itu ulama di luar kita. Beliau pun ternyata dalam kitab Silsilatis Shahihahnya beliau katakan wabil jumlah fal hadis sahih kama qala Suyuti. Hadis terkait dengan mereka di alam kubur bisa mendoakan, ini sekali lagi adalah hadis yang sahih. Nah, kita yang pakai yang ringan-ringan, yang dalam Musnad Imam Ahmad. Saya juga punya kitabnya ini, namanya Majma'uz Zawaid. Ya, lagi-lagi Majma'uz Zawaid bukan gambar hasil download, bukan. Tapi kitab betul. Ya. Jadi ini hadisnya, inna a'malakum tu'radu ala qaribikum wa syairikum minal amwat. Amal kita yang masih hidup ini dilaporkan, diberitahu kepada mereka di alam kubur. Kalau mereka itu melihatnya baik, maka mereka senang di alam kubur. Alhamdulillah anak cucu saya, alhamdulillah murid-murid saya, diberitahu. Lalu kalau kemudian yang dilaporkan itu amal buruk, maka mereka di alam kubur berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau ambil nyawa anakku, jangan engkau matikan anak cucuku sampai engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberi hidayah kepada kami. Jadi hadis kedua ini sekali lagi menunjukkan bisa mendoakan. Mau minta berapa hadisnya? Nah, ditambahi apa enggak? Ditambahi ya. Ini hadis yang ketiga yang terdapat dalam riwayat Imam Tabrani. Hampir sama redaksi awalnya, tetapi di bagian akhir agak sedikit berbeda doanya itu. Ya, ketika yang dilaporkan tidak baik kepada orang tua kita atau kakek kita atau guru-guru kita di alam kubur, doanya ini, Allahumma alhimhu amalan solihan tarda bihi an wa tuqarribuhu ilaik. Ya Allah, tuntun anak saya, beri ilham kepada anak saya untuk beramal soleh yang engkau ridhoi dan mendekatkannya kepadamu. Ya. Sekali lagi, kalau yang riwayat Tabrani ini memang ada perawi bernama Maslamah bin Ali, itu dhaif. Tadi juga sebelumnya dhaif, tetapi bimajmu'is syawahid secara akumulasi, ngerti akumulasi apa enggak? Secara keseluruhan hadis itu ya, hadis itu ada istilah bimajmu'it turuki, ketika dikumpulkan satu riwayat, maka kemudian menjadi satu kekuatan, menjadi semakin meningkat. Kalau yang asalnya dhaif, dia naik menjadi hasan. Kalau itu kumpulan hadis hasan, maka naik menjadi hasan sahih li ghairi, menjadi sahih li ghairi. Yang tadi hasan li ghairi. Jadi sekali lagi, apa yang kita amalkan hari ini ketika kita bertawassul ke makam, ketika bertawassul di tempat-tempat para wali, ya, kalau di Jawa ini itu yang paling banyak, yang paling populer adalah Wali Songo, nggih. Wali Songo, nanti sampean kalau sudah di kampung jadi Pak RT, jadi ketua panitia ziarah wali sampean. Tapi jangan lupa, meskipun itu makam para wali, jenengan mampir juga ke makam-makam kiai pesantren. Ke makam para kiai di Sidogiri, ke makam para kiai di Lirboyo, ke makam para kiai di Ploso, di Pondok Sarang. Ya. Kalau di Madura sudah berdiri sendiri ya, Syekhona Khalil, ya. Kemudian juga di beberapa pesantren yang lain itu. Jadi sekali lagi, bagi kita yang mengamalkan, antara tawassul keempat dengan tawassul sebelumnya itu hakikatnya sama. Apa? Sama-sama minta didoakan. Kalau minta didoakan kepada orang mati tidak boleh dianggap syirik,
Kenapa minta doa kepada orang hidup kok tidak syirik? Wong sama-sama minta didoakan dan sama-sama minta kepada Allah. Jadi sekali lagi, itu yang kemudian menjadi dalil dasar bagi kita, dan ini tidak bisa terbantahkan bahwa mereka di alam kubur itu bisa mendoakan. Saya buktikan dengan hadis lain. Hadis lain ini terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi, saat itu Rasulullah menjumpai namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi, zaman sekarang paling gampang jadi pura-pura dikira ahli hadis, ya. Padahal bukan muhaddis, melainkan muhardis. Ya, muhardis itu hardisnya besar. Ya, karena pegang laptop. Jadi begini, ini hadisnya, Nabi menjumpai sahabat Jabir. Jabir ini punya ayah namanya Abdullah. Wafat ketika perang Uhud. Lalu Nabi berkata, Jabir, mau ndak saya ceritakan kejadian antara Allah dengan ayahmu? Iya Nabi, saya mau Nabi. Nabi bersabda begini, ada kejadian, kata beliau, Allah kalau berfirman kepada hambanya, Allah melalui perantara malaikat, melalui wahyu, kecuali kepada bapakmu ini. Wa kallama abaka kifahan. Kepada ayahmu, Allah berfirman langsung tanpa perantara. Ya. Kita lihat maknanya kifahan. Muwajahatan laisa bainahu hijabun, bainahuma hijabun, wala rasul. Jadi Allah langsung berfirman kepada ayahnya Jabir, tentu di alam barzakh, ya, di alam kubur karena wafat syahid. Allah bertanya, ya abdi tamanna alayya u'tik. Wahai Jabir hambaku, mintalah kepadaku, apa yang kamu minta akan aku kabulkan. Nah, ayahnya Jabir ini minta doanya ini, ya Rabbi tuhyini fa'uktal fi kasaniyah. Ya Allah, saya ingin balik hidup lagi ke dunia untuk ikut membantu Rasulullah, untuk ikut berjihad lagi dengan Rasulullah. Lalu Allah menjawab, oh enggak bisa Abdullah, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Oh enggak bisa, kalau kamu minta itu, saya sudah berjanji orang yang sudah masuk ke kubur tidak bisa balik lagi. Ya, lalu Nabi menyampaikan ayat wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Artinya apa? Artinya mereka yang hidup di alam kubur selama yang diminta itu tidak berlawanan dengan janji Allah, Allah kabulkan. Ya. Nah, ini ayahnya Jabir, Abdullah, pingin hidup lagi, ya, pingin kembali lagi. Tidak bisa hidup ini terus berjalan. Tidak ada yang ngetret itu, tidak ada yang balik lagi. Kayak kita ini balik ke alam kandungan kan tidak bisa. Nah, sama yang sudah masuk ke alam kubur, pingin balik tidak bisa. Cuma yang kita ambil dari riwayat ini bahwa syuhada yang pangkatnya di bawah Nabi itu bisa berdoa meminta kepada Allah, dan terjadi dialog permintaan antara hamba kepada Allah. Sekali lagi, maka demikian halnya para ulama, para nabi, sekali lagi mereka di alam kuburnya juga mengalami kehidupan, dan mereka bisa berdoa kepada Allah. Makanya sampean kalau malam-malam kan sering ya, ila hadratin Nabil Mustafa, kemudian termasuk itu salawat kita, salawat nariyah, hafal semua ya salawat nariyah ya. Kemudian tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Kemudian ada lagi doa tawassul dengan Rasulullah itu.
kemarin ketika musim wabah itu juga, ya. Atau juga ini salawat Badar. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Itu juga tawassul dengan Rasulullah. Apakah hanya dengan Nabi? Oh enggak. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, itu juga tawassul dengan selain Nabi. Dan sekali lagi boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, cuma ya itu tadi, kalau di luar kita ini disyirik-syirikkan, ini dianggap meminta ke kuburan, dianggap kemudian bahkan dianggap nyembah kuburan. Padahal sekali lagi kita hanya meminta kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kemudian berikutnya, ini adalah tentang hadis berkaitan dengan tawassul. Siapa yang mengajarkan tawassul itu? Yang mengajarkan tawassul itu Nabi, Rasulullah. Ini hadisnya terdapat dalam riwayat Al-Hakim, terdapat dalam riwayat Tirmizi dan lain sebagainya. Di hadis ini ada seorang sahabat. Seorang sahabat ini beliau punya sakit gangguan penglihatan mata. Lalu matur, menyampaikan kepada Nabi, Nabi tolong ajarkan saya sebuah doa, di mana dengan doa itu Allah akan menyembuhkan mataku. Nabi mengajarkan ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyir rahmah, aku menghadap kepadamu ya Allah dengan ini, bertawassul kepada nabimu Nabi Muhammad. Nah ini, Nabi mengajarkan doa tawassul. Makanya kalau sampean ke makam, kalau sampean ke tempat para kiai, para habaib, itu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika wa biwaliyika. Tambah itu. Wa biwaliyika Syekhina Muhammad Khalil, Sunan Ampel misalnya. Ya karena memang Nabi yang mengajarkan. Nabi mengajarkan. Setelah Nabi wafat, Nabi tidak membatasi hadis ini. Andaikan setelah Nabi wafat itu tidak boleh, mestinya Nabi bersabda, kamu doa baca ini selama saya hidup. Kalau saya sudah mati jangan baca. Nyatanya tidak ada. Buktinya lagi, hadis ini pernah diajarkan di masa tabi'in. Di masanya Utsman bin Hunayf. Ini mengajarkan sama doa tawassul ini. Jadi sekali lagi, kalau ditanya tawassul itu syirik, oh enggak betul. Kenapa? Nabi sendiri yang mengajarkan. Nah, nanti sampean di pesantren, sesudah nanti belajar alfiyah, ya, menguatkan dengan dalil-dalil ini. Ketika ditanya tentang dalilnya tawassul, supaya bisa menjawab bahwa memang Nabi yang mengajarkan, sahabat berdoa, kemudian juga dilanjutkan di masa-masa berikutnya, karena sekali lagi ketika menyebut Rasulullah, mintanya bukan minta kepada Rasulullah, tetapi hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini di antara sekelumit apa yang menjadi amalan kita berkaitan dengan tawassul. Tetap Anda panjenengan selama mencari ilmu bertawassul meminta kepada Allah. Orang tua panjenengan ketika anak-anaknya di pesantren, rezekinya bertawassul meminta kepada Allah. Sekali lagi diperbolehkan, baik tawassulnya dengan Nabi, dengan hamba-hamba Allah yang soleh, maupun jenis keempat tawassul tadi. Semoga ada gunanya dan semoga menguatkan keilmuan kita terhadap ahli sunnah wal jamaah yang telah kita ikuti dari para guru dan kiai kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.